Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami yang berjudul Keprofesian Bidang Kepegawaian Sekolah. Pengertian profesi dan pegawai. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu profes, yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi sendiri memiliki arti sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus. Sedangkan pengertian dari pegawai adalah sumber daya manusia yang bekerja pada sebuah institusi baik di dalam pemerintah atau swasta dan memperoleh imbalan kerja yang sesuai untuk menjalankan suatu pekerjaan dari pemberi kerja. Selanjutnya, kepegawaian sekolah atau tata usaha. Pengertian tata usaha. Secara umum, tata usaha merupakan penyelenggaraan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan tulis-menulis atau pengumpulan data, termasuk dalam hal keuangan dan sebagainya dalam sebuah perusahaan, organisasi, maupun negara. Selanjutnya, fungsi tata usaha. Yang pertama, sebagai pelayanan informasi. Yang kedua, sebagai pelaksanaan urusan keuangan. Yang ketiga, sebagai koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program, dan anggaran serta laporan. Yang keempat, sebagai pengelolaan urusan kepegawaian. Yang kelima, sebagai penyusunan peraturan. Dan yang keenam, sebagai pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik organisasi atau instansi. Tugas-tugas tata usaha. Yang pertama, Kepala Tata Usaha. Kepala Tata Usaha bertugas yaitu 1. Menyusun program kerja tata usaha. 2. Mengkoordinir tugas-tugas tata usaha. 3. Membina dan mengembangkan tugas-tugas ketatausahaan. 4. Mengatur pengurusan kepegawaian. 5. Mengawasi dan mengendalikan penggunaan alat-alat sekolah. 6. Membantu mengelola keuangan dan administrasi sekolah. Yang kedua, tata usaha bagian kepegawaian. Bertugas yaitu 1. Mengerjakan buku induk pegawai. 2. Mengurusi presensi guru dan karyawan. 3. Membuat daftar urutan kepangkatan atau DUK. 4. Menyusun data dan laporan kepegawaian. 5. Melaksanakan kearsipan personal pegawai. 6. Mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. 7. Membuat buku kontrol kenaikan pangkat dan gaji berkala. Yang ketiga, tata usaha bagian persuratan. Tata usaha bagian persuratan bertugas yaitu 1. Menangani surat masuk dan keluar. 2. Menangani pengarsipan surat atau dokumen sekolah sesuai kode persyaratan. 3. Mendistribusikan surat undangan baik untuk guru, karyawan maupun siswa. 4. Menerima dan melayani tamu sekolah. 5. Melayani legalisasi. Dan 6. Menangani buku agenda masuk dan keluar. Tata usaha bagian keuangan. Yang pertama, mengurus dan menangani gaji guru dan karyawan. Yang kedua, mengerjakan kuesioner ataupun data lain yang berhubungan dengan keuangan sekolah. Yang ketiga, mengambil dan menyimpan dana rutin. Yang keempat, membuat surat pertanggungjawaban dana rutin. Yang kelima, membuka keuangan rutin, gaji, dan kesrah.
Yang keenam, membantu dan melaksanakan tugas lain yang relevan yang diberikan langsung dari atasan. Dan selanjutnya yaitu tata usaha bagian kesiswaan. Yang pertama, mengurus atau mengerjakan buku induk siswa. Yang kedua, menyiapkan dan mengisi buku kleper. Yang ketiga, mengurusi presensi siswa dan jurnal kelas. Yang keempat, mengerjakan leger nilai. Yang kelima, membuat data statistik dan rekapitulasi siswa tiap bulan. Yang keenam, mengelola dan menangani administrasi dan pengarsipan dokumen kesiswaan. Yang ketujuh, membantu melaksanakan tugas lain yang relevan dari atasan. Yang selanjutnya yaitu tata usaha bagian inventaris barang atau logistik. Yang pertama, menjaga dan memelihara alat-alat dan barang sekolah. Yang kedua, mengajukan kebutuhan barang-barang inventaris. Yang ketiga, mengerjakan atau membuat laporan mengenai barang-barang inventaris. Yang keempat, mengurus dan mengelola barang inventaris dan kode barang. Yang kelima, mengurus peralatan rumah tangga dan alat-alat gudang. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.